dari kelompok triase untuk menyiapkan dulu ya, Pak. Oh ya, silakan. Silakan untuk segera dimulai, mungkin bisa langsung disiapkan. Bapak, apakah sudah terlihat? Oh iya, sudah. Silakan langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4, mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan judul triase di rumah sakit. Di sini kelompok saya, di kelompok 4 ini anggotanya yang pertama ada Wiyati Ifta Juniati, Winda Ivonti, saya sendiri Yeni Rahmayani, dan yang terakhir Nur Maimunah.
Pengertian triase sendiri yaitu triase adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawat daruratannya yang memerlukan tindakan segera. Dalam triase, perawat dan dokter mempunyai batasan waktu atau respon time untuk mengkaji keadaan dan memberikan investasi secepatnya yaitu kurang dari 10 menit. Triase rumah sakit sendiri itu bertujuan untuk menetapkan kondisi yang paling mengancam nyawa agar dapat mengarahkan segala daya upaya dan fokus untuk melakukan pertolongan medis pada pasien sampai keluhan pasien dan semua parameter hemodinamik terkendali. Prinsip yang dianut adalah bagaimana agar pasien mendapatkan jenis dan kualitas pelayanan medik yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien tersebut. Prinsipnya berkeadilan dan penggunaan sumber daya unik yang tepat sasaran atau yang prinsipnya yaitu efisien. Prinsip dan tipe triase. Yang pertama yaitu triase seharusnya dilakukan segera dan tepat waktu. Yang kedua, pengkajian di triase seharusnya adekuat dan juga akurat. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan dibuat berdasarkan dari pengkajian tadi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melakukan intervensi berdasarkan keakuatan dari kondisi dan tercapainya kepuasan bagi pasien. Dalam prinsip triase diberlakukan sistem prioritas, yaitu di mana prioritas adalah penentuan atau penyeleksian mana yang harus didahulukan mengenai penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul dengan seleksi pasien berdasarkan yang pertama yaitu ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit, yang kedua dapat mati dalam hitungan jam, yang ketiga yaitu trauma ringan, dan yang terakhir yaitu yang sudah meninggal. Penilaian korban dalam triase. Penilaian korban dalam triase ini dapat kita lakukan dengan yang pertama yaitu kita menilai tanda-tanda vital dan kondisi umum pada korban. Yang kedua kita menilai kebutuhan medis dari korban tersebut, dan yang ketiga menilai bantuan yang memungkinkan. Yang keempat memprioritaskan penanganan definitifnya, dan yang kelima yaitu tag warna. Tipe dari triase di rumah sakit. Yang pertama yaitu ada tipe 1, yaitu traffic director or non-nurse, yaitu yang pertama hampir sebagian besar ini berdasarkan sistem triase. Yang kedua dilakukan oleh petugas yang tak berijazah. Yang ketiga pengkajian minimal terbatas pada keluhan utama dan seberapa sakitnya dari pasien, tidak ada dokumentasi, dan yang terakhir tidak menggunakan protokol. Yang tipe 2 yaitu cek triase cepat, pengkajian cepat dengan melihat yang dilakukan perawat beregistrasi atau dokter. Yang kedua termasuk riwayat kesehatan yang berhubungan dengan keluhan utamanya. Yang ketiga evaluasinya terbatas. Yang keempat yaitu tujuan untuk meyakinkan bahwa pasien yang lebih serius atau cedera mendapat perawatan pertama. Yang tipe ketiga yaitu tipe komprehensif triase, dilakukan oleh perawat dengan pendidikan yang sesuai dengan berpengalaman. Yang kedua 4-5 sistem kategori. Yang ketiga yaitu sesuai dengan protokol. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Winda Ivanti. Baik, klasifikasi dan penentuan triase. Berdasarkan Oman 2008, pengambilan keputusan triase didasarkan pada keluhan utama, riwayat medis, dan data objektif yang mencakup keadaan umum pasien serta hasil pengkajian fisik yang terfokus. Beberapa hal yang mendasari klasifikasi pasien dalam sistem triase adalah kondisi yang meliputi A. Gawat adalah suatu keadaan mengancam nyawa dan kecacatan yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat. B. Darurat adalah suatu keadaan yang tidak mengancam nyawa tapi memerlukan penanganan cepat dan tepat seperti kegawatan. C. Gawat darurat adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa disebabkan oleh gangguan ABC, airway atau jalan nafas, breathing atau pernafasan, circulation.
Baik, selanjutnya pada tabel 1 berdasarkan prioritas keperawatan dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu gawat darurat. Keterangannya, keadaan yang mengancam nyawa atau adanya gangguan ABC dan perlu tindakan segera, misalnya cardiac arrest, penurunan kesadaran, trauma mayor dengan perdarahan hebat. Yang kedua, klasifikasi gawat darurat atau P2, keadaan mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Setelah dilakukan resusitasi, maka ditindaklanjuti oleh dokter spesialis. Misalnya pasien kanker tahap lanjut, fraktur, siklokel, dan lainnya. Yang ketiga, darurat tidak gawat. Keadaan tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat. Pasien sadar tidak ada gangguan ABC, misalnya laserasi fraktur minor atau tertutup otitis media dan lainnya. Yang keempat, tidak gawat, tidak darurat. Keadaan tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan gawat. Gejala dan tanda klinis ringan atau asimptomatis, misalnya penyakit batuk, pilek, dan sebagainya. Tabel 2, klasifikasi berdasarkan tingkat prioritas, labeling. Klasifikasi prioritas 1, merah, mengancam jiwa atau fungsi vital, perlu resultasi dan tindakan bedah segera, mempunyai kesempatan hidup yang besar, penanganan dan pemindahan bersifat segera, yaitu gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi. Prioritas 2, kuning, potensial mengancam nyawa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani, dalam jangka waktu singkat, penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat. Prioritas 3, hijau. Perlu penanganan seperti pelayanan biasa, tidak perlu segera penanganan dan pemindahan bersifat terakhir. Prioritas hitam, kemungkinan untuk hidup sangat kecil, luka sangat parah, hanya perlu terapi suportif. Tabel 3, klasifikasi berdasarkan tingkat keakutan. Tingkat keakutan kelas 1, keterangan pemeriksaan fisik rutin, misalnya memar minor, dapat menunggu lama tanpa bahaya. Kelas 2, non-nugen atau tidak mendesak, misalnya ruam gejala flu, dapat menunggu lama tanpa bahaya. Kelas 3, semi-urgen atau semi mendesak, misalnya otitis media, dapat menunggu sampai 2 jam sebelum pengobatan. Kelas 4, urgen atau mendesak, misalnya fraktur panggul, laserasi barat, asma, dapat menunggu selama 1 jam. Kelas 5, gawat darurat, misalnya henti jantung, shock, tidak boleh ada keterlambatan pengobatan, situasi yang mengancam hidup. Selanjutnya, alur dalam proses triase. 1. Pasien datang diterima petugas atau paramedik UGD. Kedua, di ruang triase dilakukan anamnesis dan pemeriksaan singkat dan cepat, selintas, untuk menentukan derajat kegawatan oleh perawat. 3. Bila jumlah penderita atau korban yang ada lebih dari 50 orang, maka triase dapat dilakukan di luar ruang triase atau di depan gedung IGD. Yang keempat, penderita dibedakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna. Yang pertama, segera, yaitu image warna merah, pasien mengalami cedera mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera, misalnya tension, pneumotoraks, distress nafasan, respirasi lebih dari 30 menit, perdarahan internal, dan sebagainya. Tunda delete atau kuning, pasien memerlukan tindakan definitif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera, misalnya pendarahan laserasi terkontrol, fraktur tertutup pada ekstremitas dengan pendarahan terkontrol, luka bakar lebih dari 25%, luas permukaan tubuh, dan sebagainya.
minimal hijau. Pasien mendapat cedera minimal dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan, misalnya laserasi minor, memar, dan lecet luka bakar superficial. Yang selanjutnya expanded hitam. Pasien mengalami cedera mematikan dan akan meninggal meski mendapat pertolongan, misalnya luka bakar derajat 3, hampir seluruh tubuh, kerusakan organ vital, dan sebagainya. Dokumentasi trace. Proses trace yang mencakup dokumentasi, yang pertama waktu dan datangnya alat transportasi, yang kedua keluhan utama, yang ketiga pengkodean prioritas atau keakutan perawatan, yang keempat penentuan pemberi perawatan kesehatan yang tepat, yang kelima penempatan di area pengobatan yang tepat, misal kardiak versus trauma, perawatan minor versus perawatan kritis. Yang keenam permulaan intervensi, misalnya balutan steril, pemakaian bidet, prosedur diagnostik seperti pemeriksaan sinar X atau EKG, GTA, dan lain-lain. Mungkin sekian hasil presentasi kelompok 4. Terima kasih bila ada kurang salah. Ya, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya mungkin untuk kelompok berikutnya, untuk menyiapkan materi yang akan disajikan, nanti pertanyaannya di akhir aja ya, kita panel. Monggo silakan kelompok selanjutnya. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami, airway, breathing, dan circulation. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan
Saya sendiri, Nandita Arif Wandani, Nawal Ayu Askia, Noviana Rahmadani, dan Nunung Solehatun. Anatomi. Sistem respiratorik terdiri dari jalan nafas atas, jalan nafas bawah, dan paru. Setiap bagian dari ini memainkan peran yang penting dalam menjamin terjadinya pertukaran gas, yaitu suatu proses di mana oksigen dapat masuk ke aliran darah dan karbon dioksida dapat dilepas. Jalan nafas atas. Jalan nafas atas merupakan suatu saluran terbuka yang memungkinkan udara atmosfer masuk melalui hidung, mulut, dan bronkus hingga ke alveoli. Jalan nafas atas terdiri dari rongga hidung, mulut, laring, trakea, sampai perambangan bronkus. Udara yang masuk melalui rongga hidung akan mengalami proses penghangatan, pelembaban, dan penyaringan dari segala kotoran. Jalan nafas bagian bawah. Jalan nafas bagian terdiri dari bronkus dan percabangan serta paru-paru. Pada kondisi inspirasi, udara berjalan melalui jalan nafas atas menuju jalan nafas bawah sebelum mencapai paru-paru. Trakea terbagi dua cabang, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Masing-masing bronkus utama terbagi lagi menjadi beberapa bronkus primer dan kemudian terbagi lagi menjadi bronkiolus. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nawal. Fisiologi. Ketika udara atmosfer mencapai alveoli, oksigen akan bergerak dari alveoli melintas membran alveolar, kapiler, dan menuju sel darah merah. Sistem sirkulasi kemudian akan membawa oksigen yang telah berikatan dengan sel darah merah ini menuju jaringan tubuh, di mana oksigen akan digunakan sebagai bahan bakar dalam proses metabolisme, pertukaran gas, dan karbon dioksida pada membran alveolar kapiler dikenal dengan istilah difusi pulmonal. Setelah proses pertukaran gas selesai, maka sel darah merah yang telah teroksigenasi dengan kadar karbon dioksida yang rendah ini akan menuju sisi kiri jantung dan akan dipompakan ke seluruh tubuh sel darah dalam tubuh. Saat mencapai jaringan, sel darah merah yang teroksigenasi akan melepaskan ikatannya dengan oksigen, dan oksigen tersebut akan digunakan untuk bahan bakar metabolisme juga. Karbon dioksida akan masuk ke sel darah merah. Sel darah merah yang rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida ini akan menuju sisi kanan jantung untuk kemudian dipompakan ke paru-paru. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah alveoli harus terus-menerus mengalami pengisian dengan udara segar yang mengandung oksigen dalam jumlah adekuat. Patofisiologi. Pada penderita trauma, kemampuan sistem respiratorik dalam menyediakan oksigen yang adekuat dan melepaskan karbon dioksida akan terganggu kemungkinan karena 1. Hipoventilasi akibat hilangnya pergerakan usaha bernafas yang biasanya disebabkan oleh penurunan fungsi neurologis. 2. Hipoventilasi akibat adanya obstruksi aliran udara pada jalan nafas atas dan bawah. 3. Hipoventilasi akibat penurunan kemampuan paru untuk mengambang. 4. Hipoksia akibat penurunan absorpsi oksigen melalui membran alveolar kapiler. 5. Hipoksia akibat penurunan aliran darah ke alveoli. 6. Hipoksia akibat ketidakmampuan udara untuk mencapai alveolus, biasanya karena terisi oleh air atau
debris. 7. Hipoksia pada tingkat seluler akibat penurunan aliran darah ke sel jaringan. 3 komponen pertama di atas merupakan keadaan hipoventilasi akibat penurunan volume per menit. Jika ditangani, maka hipoventilasi akan mengakibatkan penumpukan karbon dioksida, asidosis, metabolisme anaerobik, dan kemudian kerusakan sel dan dapat berakhir dengan kematian. Pengkajian airware. Pengenalan gangguan jalan nafas. Terganggunya jalan nafas dapat secara tiba-tiba dan komplit, atau perlahan, parsial dan progresif atau recurrent. Takipneu walaupun dapat disebabkan nyeri atau ada ketakutan, namun harus selalu diingat kemungkinan gangguan jalan nafas yang dini. Karena itu, penilaian jalan nafas serta pernafasan sangat penting. Penderita dengan kesadaran menurun mempunyai risiko tinggi untuk gangguan jalan nafas karena yang pertama, selalu akan timbul cairan dan refleks menelan menghilang. Refleks batuk tidak dapat akibat aspirasi dan obstruksi airway. Keadaan Mohon maaf Bapak, izin untuk kelompok 2 mungkin mencari jawaban terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak ada yang ingin dikoreksi dari presentasi yang sudah dilakukan 2 kelompok Bapak. Terima kasih. Oh, ya. Baik, sambil menunggu, bisa minta tolong ya Mbak Dian Binta Mahera untuk menampilkan gambar yang tadi sudah saya kirim satu persatu ya dari atas. Satu-satu dulu. Baik Pak. Yang gambar jantung dulu Mbak, anatomi. Itu ya, yang kanan sendiri, yang gambar jantung. Kanan atas.
Ya, di sini teman-teman bisa melihat ya. Jadi masukan untuk teman-teman semua. Kalau kita presentasikan kasus yang membahas kasus, alangkah baiknya jika kita mereview lagi anatomi dan fisiologinya. Jadi kita itu ada gambaran bagaimana sih organ yang bermasalah itu sebenarnya apa, melibatkan apa saja gitu kan. Terus juga ketika saat normal itu bagian tubuh tersebut seperti apa, fungsinya itu bagaimana, secara normalnya bagaimana. Nah, kan yang kita dibahas nanti selanjutnya kan masalah yang patofisiologinya. Jadi kita tahu, oh ketika normal seperti apa, letaknya ada di mana, kemudian bagaimana fungsinya ketika normal. Nah, ya, jadi seperti itu. Untuk tadi ya, yang pertama adalah infark miokard ya, atau dalam istilah Inggrisnya acute myocardial infarction ya. Jadi bukan myocardium tapi myocardial. Acute myocardial infarction ya. Infarction. Infark itu akan kematian jaringan miokard, otot jantung akut, ya keadaan akut seperti itu. Nah, di sini kita sebelum membahas ke infark miokard ya, kita belajar dulu yang nanti akan kita bahas ya, yaitu jantung. Nah, jantung itu sendiri adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah kan. Nah, pada sistem sirkulasi atau peredaran darah. Nah, di sini dalam tubuh kita setiap organ dan jaringan itu pasti ada 3 komponen yang menyertai ya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan saraf. Ya. Jadi kenapa setiap bagian yang hidup dalam tubuh kita pasti ada itu ya. Jadi ketika misalnya tulang pun mengalami patah, tulang juga tubuh kita akan merasakan nyeri ya. Jadi tulang itu juga ada pembuluh darah yang memberikan suplai oksigen ya, arteri dan juga sistem metabolismenya dikembalikan lagi melalui vena seperti itu. Jadi tetap ada pembuluh darah arteri, vena, dan juga ketika misalnya ada patah tulang ya, pasti akan terasa nyeri ya karena ada sarafnya seperti itu. Begitu juga dengan jantung. Jadi jantung ya walaupun dia bertugas memompa darah untuk seluruh tubuh, jantung sendiri juga dia ada suplai aliran darah ya dari jantung itu sendiri. Jadi jantung memompa, dia juga ada cabang kecil ya. Jadi ketika ini di bagian ini yang tulisan aorta yaitu kan dari bawah itu ke atas itu kan disebut aorta ascendens ya, atau aorta yang naik ke atas karena aliran darahnya itu kan naik. Nah, sebelum dia naik itu ada percabangan di sini. Ada right coronary artery dan left main coronary artery. Jadi ini yang disebut dengan arteri koroner atau pembuluh darah koroner. Ya, jadi pembuluh darah ini ya cabang dari aorta ascendens tadi. Inilah yang memberi suplai oksigen dan juga makanan ya untuk otot kita, otot jantung kita, sehingga otot jantung kita bisa tetap selalu berdenyut dengan baik seperti itu. Nah, masalahnya apa sih kalau misalnya ada terjadi penyakit-penyakit jantung koroner seperti itu? Nah, berarti ada masalah di pembuluh darah koronernya. Jadi ada sumbatan, bisa terjadi sumbatan atau malah bisa terjadi mungkin yang parahnya ada perdarahan misalnya, tapi itu sih jarang. Biasanya tadi terjadi sumbatan yang umum terjadi. Ya. Jadi adanya sumbatan di pembuluh darah arteri, nah tinggal dia sumbatannya letaknya di mana? Apakah letaknya di bagian ini tadi ya yang pembuluh darah di yang cabang besar, right coronary artery atau left main coronary artery, atau di cabang-cabang kecil. Nah kalau di cabang-cabang
yang besar nanti dia akan berakibat lebih fatal lagi kalau dia cabang sudah terjadi sumbatannya di cabang yang besar, karena dia akan menyuplai darah ke banyak tempat, karena dia akan bercabang-cabang lebih banyak lagi sih, sehingga di bagian utamanya aja ada sumbatan, apalagi di bagian ujung-ujungnya ya, distal yang bercabang banyak lainnya juga akan sel-selnya akan kekurangan oksigen dan juga nutrisi ya, seperti itu. Nah, ketika terjadi kekurangan nutrisi tadi dan kekurangan oksigen, maka yang terjadi adalah yang pertama keadaan ketika tidak tercukupi oksigen dan nutrisi tadi disebut iskemia. Ketika iskemi tidak ditangani bisa langsung menjadi infark. Seperti itu. Nah, atau bisa juga karena saking parahnya sumbatannya bisa terjadi obstruksi yang sangat parah ya, atau total ya, bisa jadi dia akan langsung bisa kena infark. Jadi tanpa iskemi juga bisa langsung karena kerusakannya cepat ya, jadi kondisinya bisa langsung infark seperti itu. Infark itu disebut kerusakan jaringan atau kematian jaringan pada yang di sini kita bahas adalah otot jantung ya, seperti itu. Gambar selanjutnya Mbak, silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Ya. Bukan yang itu Mbak, yang nah, jadi di dalam penyakit jantung koroner kita kenal ada namanya sindrom koroner akut. Itu ada 3 ya. Ada yang disebut STEMI atau ST elevasi myokard infarct, ada NSTEMI atau non ST elevasi myokard infarct, ada juga unstable angina pectoris. Nah, di sini ketika terjadi adanya STEMI itu terjadi myokard infarct dengan gambaran EKG terjadi ST elevasi. Itu ada di gambar EKG itu yang poin 2 ECG itu ya, yang paling kanan sendiri itu terjadi ST elevasi. Ya. Kemudian untuk STEMI juga terjadi peningkatan troponin yang tajam ya. Jadi troponin itu enzim yang diproduksi ketika jantung tadi ya mengalami kerusakan jaringan. Nah, selanjutnya ada juga NSTEMI, jadi non ST elevasi myokard infarct. Jadi tidak ada di EKG-nya tidak ada ST elevasi. Jadi gambarannya bisa ST depresi atau T inverted atau bisa juga normal, tapi biasanya sih ST depresi atau T inverted. Nah, di sini juga terjadi peningkatan troponin, tapi tidak setajam pada peningkatan troponin saat STEMI. Nah, atau bisa juga terjadi tadi sindrom koroner akut. Yang ketiga adalah unstable angina pectoris atau UAP, atau angina pectoris tidak stabil. Itu di situ tidak ada peningkatan troponin, EKG-nya bisa normal, bisa T inverted, bisa ST elevasi. Gambar selanjutnya Mbak, yang nomor enggak sebelahnya lagi. Nah, ini unstable angina pectoris yang tadi saya bahas ya. Jadi di sini nyeri dada pada khas pasien jantung ini, yang khas adalah dia berada di sebelah kiri, kemudian dia bisa menjalar ke bagian ketiak, bahu kiri, atau ke leher bagian kiri. Atau bisa juga tembus ke bagian punggung, seperti itu. Nah, perbedaan antara unstable angina pectoris dengan NSTEMI dan STEMI itu adalah ketika dengan terapi nitrat itu unstable angina itu bisa reda ya. Tapi kalau yang NSTEMI atau STEMI itu dia ketika unstable angina pectoris itu dia ketika diberikan nitrat dia tidak bereaksi ya.
tidak ada reaksi. Tapi ketika dia bereaksi, maka disebut stable angina pectoris ya, atau angina pectoris yang stabil. Ya, itu perbedaan antara angina pectoris yang stabil dengan yang tidak stabil. Nah, di sini untuk angina pectoris yang tidak stabil, itu bacaan EKG-nya itu bisa dilihat itu ya di bawah, bisa yang normal sebelah kiri, yang paling kiri sendiri, kemudian atau di sebelahnya itu yang ada T-nya kebalik bawah, T inverted atau ST depresi. Kemudian untuk yang non-STEMI itu gambarannya sama ya, bisa normal, bisa inverted, bisa T inverted, bisa ST depresi. Cuma di sini ada peningkatan troponin ya. Sudah mulai ada peningkatan troponin. Kemudian selanjutnya ada STEMI sebelah kanan ya. Jadi itu ada gambaran EKG-nya yang khas adalah ST elevasi ya, bisa digambarkan di situ, bisa lihat gambarannya. Slide Mbak, gambar yang tadi yang selanjutnya yang biru. Oh iya, yang itu. Nah, jadi ada sindrom koroner akut, ada tadi itu yang saya sampaikan tadi, ada APTS, angina pectoris tidak stabil, ada infark miokard dengan ST elevasi, ada infark miokard akut tanpa ST elevasi. Mungkin dari sini tadi yang infark miokard ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya untuk gambar selanjutnya, Mbak. Silahkan dibuka. Ya. Jadi trauma torak itu sebenarnya sangat luas ya, bisa macam-macam bentuknya. Bisa terjadi pneumotoraks ya. Kalau memang dia antara dunia luar dengan antara udara dengan cavum pleura dia ada hubungan ya, itu yang di tengah open pneumotoraks seperti itu. Bisa juga terjadi tension pneumotoraks ya, jika sampai paru-parunya mengecil karena cavum pleuranya terdesak, terisi, sehingga batang trakenya bergeser ke arah kiri. Itu yang khas pada tension pneumotoraks. Atau pneumotoraks yang tertutup karena mungkin dia paru-parunya lubang tapi di dalam ya. Jadi tidak ada hubungan antara udara luar dengan cavum pleura, tapi paru-paru sendiri itu di dalam itu bolong sehingga udara yang masuk inspirasi sedikit demi sedikit masuk ke dalam cavum pleura. Nah, lama-lama nanti paru-parunya dia akan semakin kecil ya, karena udara di paru akan mengisi rongga pleura seperti itu, karena paru-parunya bolong ya, bocor seperti itu. Itu gambaran untuk pneumotoraks. Selanjutnya, Mbak, yang paru-paru yang lain. Tadi ada gambar yang lainnya saya kirim, yang file chest ya, sama apalagi tadi. Enggak Mbak, yang itu dulu. Enggak, baru yang ini. Nah, bisa terjadi flail chest juga ya pada rongga dada kita. Jadi adanya segmen patahan tapi di dua tempat ya. Jadi ada bagian tulang yang dia itu lepas ya. Jadi ada segmen tulang yang lepas seperti itu. Minimal di dua segmen ya. Terus ada dua patahan seperti itu disebut flail chest. Jadi mengambang ya. Jadi ada bagian yang gambar paru.
Yang sebelum ini persis, yang tadi jenengan buka. Ya, itu. Nah, yang khas di sini adalah file chest. Jadi ketika kita inspirasi, itu bagian yang terkena file chest ya, itu dia justru akan ketika paru-paru mengembang, dia justru akan mengecil, dia akan terdorong ke dalam seperti itu. Tapi ketika kita ekspirasi, harusnya kan paru-parunya mengecil ya, dia akan justru terdorong keluar. Itu yang khas pada file chest. Jadi pernafasannya tuh khas ya. Kita lihat dinding dadanya, jika ada yang berbeda ketika inspirasi loh. Inspirasi kok ini ada yang bagian mengembang mengecil sendiri, ketika ekspirasi kok ada yang membesar sendiri. Nah, itu khas pada file chest. Selanjutnya Mbak yang hemotorak ya. Yang gambar terakhir apa? Hematotoraks. Jadi kalau tadi pneumotoraks itu adalah kafum pleura, ya rongga pleuranya itu terisi oleh udara. Sedangkan hematotoraks itu kafum pleuranya terisi oleh darah begitu. Yang ada gambar paru-paru terisi darah, Mbak, hematotoraks. Yang terakhir sendiri saya kirim. Ya, sebenarnya ininya sama ya dengan hematotoraks, hampir sama. Jadi kafum pleura itu kan rongga ya di sekitar paru-paru kita, yang memungkinkan paru-paru kita untuk mengembang dan mengipis itu dibatasi oleh selaput yang menempel pada paru-paru disebut pleura visceralis, dan yang menempel pada dinding dada itu adalah pleura parietalis. Nggak ada ya Mbak? Tadi udah kirim yang terakhir sendiri. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Intinya kurang lebih sama itu ya tadi ya, dengan pneumotoraks tadi. Cuma yang saya mengisinya adalah darah ya. Kalau tadi pneumotoraks kan udara. Jadi sama-sama mendesak paru-paru kita ya, sehingga parunya jadi mengecil. Pasien tersebut pasti akan mengalami sesak napas ya, karena paru-parunya tidak bisa mengembang secara sempurna ya, mengembang secara sempurna, sehingga pasokan oksigen pasti akan terbatas sekali. Selanjutnya mungkin tadi pertanyaannya sudah bisa jawab oleh kelompok 2. Monggo silakan untuk kelompok 2.
izin menjawab pertanyaan dari Wiharti. Asfiksia traumatika adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernafasan, mengakibatkan oksigen darah berkurang atau hipoksia, disertai dengan peningkatan karbon dioksida atau hiperkapnia. Gimana kelompok 1? Ada yang mau, yang tadi bertanya, apakah sudah terpuaskan? Sudah, Pak. Terima kasih. Tadi pertanyaan satunya lagi apa ya? Ada 2 pertanyaan. Satunya itu ada lagi. Apa yang terjadi jika pertahanan perifer pembuluh darah menurun? Maaf, Pak, untuk kelompok kami masih bingung, jadi belum bisa menjawab. Oh iya, sudah. Untuk yang tadi pertanyaan pertama ya, asfiksia traumatikum. Ya, sebenarnya asfiksia sendiri adalah keadaan ketika tubuh itu mengalami kekurangan oksigen yang disebabkan oleh gangguan pada sistem pernapasan atau pada sistem sirkulasi. Nah, ini bisa terjadi pada siapa saja ya. Kalau misalnya bayi baru lahir pun juga bisa terjadi asfiksia ya. Karena adanya macam-macam, kalau bayi itu lebih kompleks lagi karena mungkin ada organ-organ yang belum sempurna, kemudian juga adanya sumbatan, misalnya aspirasi mekonium dan juga hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya asfiksia. Nah, asfiksia sendiri tadi karena tubuh kekurangan oksigen ya, disebabkan karena tadi ya, kalau disebut asfiksia traumatikum berarti terjadi karena trauma ya. Jadi vial chest tadi, pneumotoraks, hematotoraks, terus juga trauma dada yang lain yang pasti bisa menyebabkan terjadinya asfiksia ya, seperti itu. Jadi kadar oksigennya turun, kadar oksigennya meningkat, ya tadi udah dijawab ya, bagus sekali. Itu bagaimana kita mengetahui kadar oksigen dalam tubuh kita turun, ya kita cek dengan oximetri ya, dicek dengan oximetri apakah kadar oksigen tubuh kita normal, atau lebih akuratnya bisa dengan BGA ya, blood gas analysis. Itu analisa gas darah, diambil darah arterinya ya. Dari situ kita bisa tahu secara lebih akurat ya kadar oksigen, kadar CO2 dalam darah itu seperti apa. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, ketika pertahanan perifer menurun, yang di sini pertahanan perifer yang seperti apa ya yang ditanyakan?